Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah teori arsitektur, yakni pengaruh ekonomi dan unsur-unsur yang mempengaruhi desain lingkungan dan arsitektur. Sebelum melangkah ke pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kami selaku anggota kelompok akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku host Nabila Salihah dengan NIM 2102 1150 239. Saya Nur Zanita dengan NIM 210 211 50 2044. Saya Agnes Crescentia dengan NIM 2102 1150 2011. Saya Rianti dengan NIM 210 211 50 2034. Saya Salman Abrori dengan NIM 210211 502017. Saya Muhammad Fathan dengan NIM 21021 150 2023. Ya, untuk selanjutnya dipersilakan untuk pemateri untuk membacakan materi. Monitor. Materinya. Oh, judul dulu. Baik, perkenalkan saya Salman Abrori dengan NIM 210211 502017 akan membuka materi pada kali ini adalah pengaruh ekonomi dan unsur-unsur yang mempengaruhi desain lingkungan dan arsitektur. Baik, yang pertama latar belakang. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang ekologi ekonomi dalam arsitektur, bahasan penting bahwa isu-isu lingkungan biasanya dilihat dari kontras dengan isu-isu ekonomi. Ini tidak hanya berlaku untuk politik, tetapi juga untuk banyak investor di real estate. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Agnes. Kepada saudari disilahkan. Baik, saya Agnes Crescentia dengan NIM 2102 1150 2011 akan membacakan materi yang kedua, yaitu pengaruhnya terhadap desain arsitektur dan peranannya. Ekonomi adalah studi tentang pilihan manusia dan bahwa pilihan-pilihan ini dibuat dengan memperhatikan banyak perspektif termasuk kualitas lingkungan. Wawasan penting adalah bahwa barang-barang lingkungan seperti udara bersih dan air bersih umumnya dipandang sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya dan tidak tunduk pada pertimbangan ekonomi. Efek ekonomi makro tetap harus diperhitungkan meskipun rumit untuk dihitung, sulit untuk berkomunikasi dengan investor yang biasanya tidak peduli tentang penggunaan sumber daya selama mereka tersedia dan gratis. Proses cekatan membangkitkan emosi yang kuat yang direncanakan dalam strategi pemasaran mengarah untuk menghasilkan keadaan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, hal ini sangat didukung oleh ruang komersial yang dirancang oleh konsumen yang merangsang
realisasi kebutuhan konsumen yang dibayangkan. Masalah ini termasuk masalah sengaja menciptakan ruang publik komersial, pusat perbelanjaan experience ekonomi menjadi landasan untuk menyadarkan para arsitek bagaimana menciptakan tempat-tempat yang otentik dalam ekspresinya, penuh makna dan atraktif, dan dekorasi interior toko. Konsep desain arsitektur yang kompleks yang memperhitungkan seluruh siklus hidup dan membutuhkan proses desain yang lebih interdisipliner dan masukan dari insinyur khusus, misalnya manajer fasilitas, ahli biologi, dan ilmuwan sosial, untuk menyatukan ekologi dan ekonomi. Betty dan Bers menekankan 4 bidang yang akan membutuhkan pemikiran yang berbeda dan inovatif dalam pemasaran berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rianti. Saya Rianti dengan NIM 2102115020034 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu bidang yang akan membutuhkan pemikiran yang berbeda dan inovatif dalam pemasaran berkelanjutan. Yang pertama, memperlakukan masalah sosioekologis sebagai titik awal proses pemasaran, bukan sebagai serangkaian eksternalitas atau kendala. Yang kedua, memahami perilaku konsumen secara holistik. Yang ketiga, mengkonfigurasi ulang bauran pemasaran. Yang keempat, menghargai dan memanfaatkan potensi transformasi dari aktivitas dan hubungan pemasaran. Perkembangan peranan ekonomi arsitektur. Sebagai arsitek harus menyadari bahwa penyelesaian dan keputusan rancangan langsung berhubungan dengan keberhasilan proyek bangunan. Sifat konteks pengembangan selalu berubah. Para pelaksana dan arsitek mengalami dan mengakui spektrum hubungan-hubungan yang lebih luas antara faktor-faktor ekonomi dan rancangan, yang dapat sangat menentukan pengaruhnya pada keberhasilan suatu proyek bangunan. Pada era sekarang, sebagai arsitek yang telah menghadapi kesulitan dengan proses terdahulu, tugas pokok arsitek untuk melakukan sintesis yang tak pernah mudah, sehingga menjadi lebih sulit, tetapi itu adalah suatu hal yang penting. Oke, untuk Saudara Fatan. Nanti di-cut ini. Studi kasus. Diperkirakan 69% orang Amerika Serikat berdiam di rumah keluarga tunggal yang berdiri sendiri. Tapi banyak keluarga dalam generasi berikut tidak akan sanggup memperoleh jenis perumahan karena faktor biaya yang lebih tinggi untuk tanah, konstruksi, pembiayaan, dan operasi. Karena itu, sebagian besar dari perumahan di masa depan perlu disesuaikan dengan perumahan berkepadatan yang lebih tinggi. Untuk kesimpulan dari materi kali ini, kita memandang bangunan dan arsitektur itu sendiri sebagai suatu branding yang memprovokasi pengalaman tertentu yang tampaknya menghadirkan perspektif yang segar dan inovatif untuk seluruh bidang ilmu arsitektur. Penelitian yang sangat mendalam perlu dilakukan untuk melihat kecenderungan hal ini dengan kritik yang sangat tepat. Arsitektur tidak boleh dinilai dari sekedar dari sudut pandang artistik saja. Hal ini harus dipahami karena sebagai bagian dari integral dari sistem yang lebih besar sebagai elemen dari proses pembangunan ekonomi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami untuk ulangan ujian akhir semester mata kuliah Teori Arsitektur. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.